Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, ibadah Sabtu Sunyi akan kita lakukan secara kontemplatif. Ibadah Sabtu Sunyi ini diselenggarakan untuk merenungkan makna hidup, keteduhan atau kesunyian di malam menjelang Paskah, mengingatkan kita bahwa ada kalanya manusia membutuhkan kesendirian dan merasakan keteduhan. Manusia mengambil waktu sunyi, bebas dari hiruk-pikuk yang melelahkan. Oleh karena itu, kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih boleh mempersiapkan hati yang teduh untuk memasuki ibadah bersama. Ada baiknya Bapak, Ibu, saudara-saudara juga sudah mempersiapkan bahan bacaan yang akan kita bacakan nanti, dapat dilihat melalui liturgi yang sudah dibagikan secara online. Nyanyian-nyanyian yang digunakan dalam ibadah Sabtu Sunyi ini adalah nyanyian-nyanyian dari These dan beberapa lagu kontemplatif. Setiap lagu akan dinyanyikan berulang-ulang 4-8 kali. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara juga dapat menciptakan suasana kontemplatif untuk tetap menjaga ketenangan di keluarga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
malam ini kita menghayati kesendirian kita. Lahir ke bumi dalam kesendirian, dan suatu saat akan kembali ke pangkuan Allah yang rahimi, juga dalam kesendirian. Dalam menjalani hidup, terkadang kita juga sendiri, karena tidak ada sahabat, atau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesendirian, Tuhan menyapa kita. Ia menjadi kawan yang setia. Ia menyediakan diri menjadi teman kita. Tuhan Yesus pernah mengalami dan merasakan kesendirian, khususnya dalam derita salib yang ia jalani seorang diri. Bahkan murid-muridnya yang mengaku mengasihinya juga meninggalkan dirinya. Karena cintanya, ia menjadi kawan bagi kita, memberi terang dalam kegelapan kesendirian kita. Ayub 14 ayat 1-14. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu, dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan,
sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah dia. Bila orang binasa, di manakah dia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan seperti surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku.
Mazmur 31 ayat 2 hingga ayatnya yang kelima. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Satu Petrus 4 ayatnya yang ke-1 sampai 8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa.
supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya. Maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku,
Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kematian itu tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Setiap manusia akan mengalami dan menghadapi kematian. Walaupun demikian, tetap saja kematian itu menjadi sesuatu yang menggentarkan dan menyedihkan. Banyak orang yang mengatakan bahwa waktu yang cukup sulit dalam menghadapi kematian bukan hanya pada saat menjelang kematian itu, tapi sesudah kematian itu sendiri datang. Ketika masa-masa ramai telah usai, orang-orang yang mendampingi itu pergi dari sisi kita. Saat itulah kesedihan dan kesepian yang sesungguhnya menerjang, masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Sabtu Sunyi adalah suatu hari setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat keramaian akan penghukuman salib itu usai, orang banyak yang awalnya menonton peristiwa itu sudah kembali ke rumah masing-masing untuk persiapan hari Sabat. Aroma kematian masih tercium oleh hidung. Kengerian salib masih terasa di dada dan pikiran. Maka yang ada tinggal sebuah kesunyian dan kepedihan. Ayub melukiskan kerapuhan manusia yang terbatas dalam hitungan waktu. Itulah sebabnya Ayub tidak mengerti jika Allah menambahkan penderitaan dalam hidup manusia yang singkat. Namun ia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan manusia. Orang yang mengurusi penguburan Tuhan Yesus adalah Yusuf dari Arimatea. Sementara para murid pergi melarikan diri. Yusuf sebagai orang yang kaya memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan penguburan yang baik. Di sini kita dapat melihat, menyimpulkan bahwa Yusuf juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus dikafani dengan kain lenan yang putih bersih. Begitulah kebiasaan umum pada waktu itu. Sekalipun dia adalah seorang ahli hukum yang terhormat, Yusuf sendiri pergi mengambil mayat itu. Di dalam peristiwa itu tidak didapati upacara besar yang hikmat, sebagaimana yang sering dilaksanakan para pembesar dunia ketika meninggal. Penguburannya sangat sederhana. Rombongan orang-orang yang menghadiri pemakaman itu hanya segelintir orang. Sebagaimana mereka telah menemani dia di dekat salib, mereka juga tetap mengikuti dia sampai ke kuburnya. Mereka duduk di depan kubur itu, seakan-akan sedang mencoba menghapus kesedihan yang mereka rasakan. Perasaan sedih dan kedukaan itu begitu mendalam, sampai-sampai mereka tidak dapat menggerakkan kaki dan tubuh mereka untuk meninggalkan kubur orang yang mereka kasihi. Hal yang berbeda dilakukan oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Mereka berupaya sedapat mungkin mencegah kebangkitannya. Disebutkan bahwa keesokan harinya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi
bersama-sama menghadap Pilatus untuk membicarakan tentang pengamanan kubur Tuhan Yesus. Padahal yang dimaksud keesokan hari adalah hari Sabat. Seharusnya mereka sedang beribadah untuk memohon pengampunan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka sudah membayangkan reaksi yang akan diberikan oleh umat dan kekacauan yang akan menimpa mereka. Maka mereka meminta para penjaga untuk menjaga kubur itu. Ketakutan menghadapi kebangkitan Kristus membuat para imam kepala dan orang-orang Farisi melakukan perbuatan yang melanggar peraturan mereka sendiri. Berbagai macam sikap terlihat saat menyikapi masa-masa kedukaan ini. Ada murid yang kemudian melarikan diri. Yusuf yang memberanikan diri menemui Pilatus untuk bisa memakamkan Tuhan Yesus dengan layak. Ada perempuan yang berdiam diri akibat kesedihan yang sangat mendalam. Ada Pilatus yang mencari aman. Segala keramaian di tengah penyalipan itu telah menjadi kesunyian hampa. Hampa tanpa harapan dan tujuan. Namun, disinilah iman bekerja. Mempersilahkan Tuhan berkarya. Akankah kita juga setia menantikan karya-karya Tuhan itu? Rasul Petrus mengajak orang-orang Kristen bersabar dalam penderitaan dan mematikan keinginan dosa. Awal untuk mematikan keinginan dosa dengan sungguh adalah terletak di dalam pikiran. Karena seringkali pikiran manusia itu bersifat kedagingan. Belajar menyangkal diri. Menyangkal diri berarti waktu yang sisa ini jangan dipergunakan untuk menuruti keinginan manusia, tetapi menyesuaikan diri dengan kehendak Allah yang kudus. Rasul Petrus mengajak untuk lebih menguasai diri, supaya dapat berdoa serta mengingatkan satu tanggung jawab utama yang harus dilakukan, yaitu mengasihi satu sama lain. Pemazmur juga mengingatkan kepada kita, dalam pergumulan hidup ini janganlah lupa bahwa Tuhan punya kuasa untuk menguatkan ketika kita lemah. Ia juga punya kuasa untuk menegakkan ketika kita jatuh. Berserulah kepadanya dan tetaplah mempercayai kebaikan hati Tuhan. Karena setiap kita, sekalipun kita sudah mengalami begitu banyak perjalanan hidup, bahwa segala sesuatunya Tuhan pelihara. Mari, saudara-saudara, kita mengambil waktu hening sejenak untuk melihat diri kita masing-masing. Saudara dapat memejamkan mata dan mendengarkan panduan yang akan membantu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Adakah dosa atau perilaku buruk yang masih melekat dalam diri kita, yang selama ini kita hanya membiarkan saja bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita? Entah itu iri hati, dengki, dendam, mulut yang sering kali berkata kasar, tidak tekun beribadah, tidak rajin berdoa dan membaca Alkitab, atau apapun itu yang kita rasakan bahwa adalah sesuatu yang tidak Tuhan berkenan.
berbicaralah kepada Tuhan Yesus untuk memohon pengampunannya dan komitmen yang baru. Adakah nama-nama saudara, orang tua, mertua, menantu, anak, sahabat, kerabat, relasi pekerjaan, rekan sepelayanan yang masih terus kita benci sampai hari ini? Kita belum mengampuni dengan sungguh. Kita belum bertegur sapa, bahkan kita selalu mendoakan yang buruk-buruk terjadi pada hidupnya. Mungkin itu karena sebuah peristiwa di masa lalu yang menyakitkan. Jangan buang waktu untuk memberikan pengampunan. Jangan biarkan kasih dan berkat Tuhan Yesus terhambat oleh karena perilaku kita seperti ini. Sebutkan nama-nama mereka dalam doa dan mohon Tuhan memampukan kita untuk mengampuni. Adakah hati ini masih enggan dan berat untuk memberi diri dalam pelayanan selama ini? Adakah kita memiliki sikap hitung-hitungan ketika kita melayani selama ini dengan Tuhan? Alangkah baiknya kita membenahi diri supaya pelayanan yang kudus tetap mengiringi langkah hidup kita ke depan. Doakan dalam diri saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di Sabtu Sunyi ini. Kami memiliki kesunyian untuk mengoreksi diri kami masing-masing. Karena seringkali kami terjebak di tengah keramaian tanpa makna, rutinitas tanpa tujuan, dan segala hal yang membuat kami terlarut dalam hiruk-pikuk dunia. Kami pun saat ini sedang mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Kami berperang dengan kedagingan kami. Namun, jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia, taat sampai pada akhirnya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kita akan menaikkan doa bersama kita di dalam setiap pergumulan yang kita sedang hadapi. Kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian "Buka Mataku". Buka mataku, melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku, melihatmu Yesus. Buka mataku, melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku, melihatmu Yesus. Kita berdoa untuk kondisi kehidupan dunia Indonesia terhadap serangan COVID-19. Kiranya Tuhan memulihkan kehidupan kita semua
Mari kita berdoa secara pribadi. Kita berdoa untuk keluarga korban COVID-19 supaya mereka boleh tetap kuat, dan kita juga berdoa kiranya masyarakat lebih berhikmat untuk dapat melakukan yang terbaik. Kita berdoa secara pribadi. Kita berdoa untuk gereja yang Tuhan percayakan, GKI Camar, untuk setiap pelayanan dan juga untuk seluruh keluarga anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya kesehatan dan masa depan yang baik Tuhan berikan. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, kami mohonkan setiap doa-doa kami, pergumulan kami ini di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu, kiranya kami beroleh anugerah dan karunia-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.